Koalisi Perubahan pengusung pasangan Anies Mohaimin Jumat siang menggelar konsolidasi terkait pengguliran hak angket di DPR. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut Koalisi Perubahan masih menunggu PDIP untuk menginisiasi hak angket. Paloh menegaskan hak angket merupakan hak konstitusional yang diwajib dihargai. Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Nggak ada jarak kali. Kalau masih menunggu pasti itu. Kalau nggak, kenapa, untuk apa ditunggu itu? Atau nunggu Pak Surya ketemu sama Mbak Mega? Enggak juga. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Kami kutip dari Kompas.com, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Jimli As-Sidiki menyebut wacana menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 hanyalah gertakan politik. Jimli menilai sisa 8 bulan waktu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Oktober mendatang tidaklah cukup untuk menggulirkan hak angket di DPR RI. Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo menyebut hak angket adalah cara terbaik untuk menghadapi dugaan kecurangan Pemilu 2024. Namun, merespons Jimli, Ganjar menyebut usulan hak angket bukan sebuah gertakan. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket untuk berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan menyebut hak angket merupakan hak dari partai yang diakomodasi oleh undang-undang. Namun, Anies menyebut tidak menutup peluang membawa dugaan kecurangan pemilu ke MK. Kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang berbicara. Ya, nanti jalurnya lewat jalur mana itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana aja. Tapi juga akan ke MK ya Pak? Semua opsi terbuka. Ada sejumlah syarat jika hak angket pemilu ingin digulirkan di DPR. Di antaranya jumlah pengusulnya minimal 25 orang dan lebih dari satu fraksi. Usulan hak angket bisa dibahas bila disetujui di rapat paripurna yang dihadiri oleh setengah jumlah anggota DPR RI. Lalu, hak angket bisa disahkan jika disetujui lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Perhitungan suara pemilu legislatif di KPU belum usai. Namun, bila hak angket bergulir di DPR, berikut gambaran simulasi potensi partai politik di DPR. Berdasarkan perhitungan sementara KPU, peta kursi di DPR Partai pendukung Ganjar Mahfud, kami totalkan bahwa PDIP dan P3 sebanyak 118 kursi. Lalu, partai pendukung Anies Mohaimin yakni Partai Nasdem, PKB dan PKS sebanyak 177 kursi. Dan partai pendukung Prabowo Gibran, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN jumlahnya 285 kursi. Namun kami tekankan kembali bahwa hak angket dugaan pemilu curang baru sebatas usulan dan belum digulirkan di DPR. Wacana hak angket digulirkan oleh Sekjen PDIP merespons temuan kecurangan pemilu 2024. Menurut PDIP ditemukan banyak sekali kecurangan pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua MK 2003-2008 Jimli As-Sidiki menilai 8 bulan tidak cukup bagi DPR untuk menggulirkan hak angket. Lalu benarkah hak angket kecurangan pemilu 2024 hanya sekedar gertakan politik partai? Kami bahas bersama Direktur Juru Bicara TKN Prabowo Gibran yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi.
Bergabung juga melalui sambungan telepon politisi PD Perjuangan Andreas Hugo Parera. Selamat malam Pak Andreas, Pak Viva. Selamat malam, Cindy. Baik, Pak Viva, semua partai koalisi perubahan sepakat soal hak angket masih menunggu langkah dari PDI Perjuangan. Jadi bagaimana langkah PDI Perjuangan di parlemen untuk bisa menggolkan hak angket kedugaan kecurangan pemilu ini? Pak Andreas? Halo, ya kalau hak angket itu adalah hak anggota DPR, tentu di sini ketika fraksi juga memberikan dukungan itu ya kita akan mengumpulkan tanda tangan kemudian dilanjutkan. Tapi posisi hari ini kita mengawasi proses pelaksanaan penghitungan suara yang terjadi masih di tingkat kecamatan hari-hari ini. Nah, seterusnya nanti ketika masuk di dalam masa sidang nanti ini akan di follow up gitu, ditindaklanjuti. Nah, poinnya bahwa yang namanya hak angket itu adalah hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap proses pelaksanaan dari pemilu ini. Ya. Dari proses pelaksanaan pemilu artinya yang terjadi sebelum, kemudian pada hari H, dan kemudian juga pada hari-hari pasca pelaksanaan. Jadi hari-hari pasca 14 Februari, yaitu penghitungan suara yang berlangsung dari TPS, kemudian berjenjang terus kemudian, sampai ke tingkat nasional. Pak Andreas, fraksi PD Perjuangan di DPR solid untuk membawa hak angket kecurangan pemilu ini supaya bisa gol di paripurna? Ya pasti dong. Kalau makanya hari-hari ini kita memang kebanyakan anggota masih ada di lapangan gitu. Tapi kita mengumpulkan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran pelaksanaan pemilu ini gitu, yang disebut dengan terstruktur, sistematis dan masif itu bisa dilakukan melalui hak angket terhadap baik itu pemerintah sebagai pihak pelaksana di dalam proses yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan maupun juga pelaksana pemilu, yaitu baik KPU, Bawaslu dan yang lain. Pak Andreas, Ketua DPP PD Perjuangan dan juga Ketua DPR, Mbak Puan, gimana responsnya soal wacana hak angket ini? Ya, kalau fraksi memerintahkan, partai memerintahkan ya itu harus dilakukan. Oke. Baik, menunggu nanti ya sikap fraksi PDI Perjuangan gimana di DPR nanti. Pak Viva, gimana sikap TKN soal wacana hak angket yang digagas oleh Ganjar Pranowo kemudian sedang dibicarakan oleh fraksi PDI Perjuangan? Wacana untuk mengajukan hak angket sebagai hak konstitusional anggota DPR, ya itu adalah bagian yang wajar saja karena setiap anggota memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak angket. Nah, yang kedua, kita ini sedang dalam proses untuk perhitungan suara, rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota. Proses pemilu belum selesai, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden belum selesai. Bagi kami, TKN Prabowo Gibran akan ikut aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa ketika ada potensi manipulasi, kecurangan, kemudian penyelewengan, kalau hal pelanggaran soal administrasi ada di Bawaslu. Kalau soal pelanggaran terhadap etika penyelenggara ada di DKPP. Kalau soal hasil perselisihan itu silakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang ini harus kita hormati gitu. Jadi langkah untuk proses berjibaku, berjuang saksi-saksi partai politik di TPS ini masih sedang berlangsung. Tapi kemudian ada wacana untuk melakukan langkah politik berupa hak angket. Menurut Anda hak angket ini akan berhasil digulirkan di parlemen? Kami dalam hal ini ya silakan saja. Bahwa sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang secara resmi
menyatakan untuk mengajukan hak angket. Apalagi dari tim Amin menyatakan menunggu PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan sampai saat ini belum ada keputusan resmi apakah akan mengajukan angket atau tidak. Artinya bagi TKN Prabowo Gibran tetap menghargai proses demokrasi berdasarkan aturan dan tata cara dalam undang-undang, dan kalaupun kemudian nanti ada langkah-langkah politik, kami akan melihat perkembangan. Baik, Pak Andreas, kan nanti P3 yang berkoalisi dengan PD Perjuangan, kemudian koalisi yang mendukung Anies Muhaimin akan ikut PD Perjuangan menyetujui hak angket, atau nanti pada akhirnya ya gertakan saja seperti hak angket yang pernah diusulkan oleh Mas Hinton soal Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Ya, di sini kan kita lihat proses pelaksanaan pemilu ini. Proses pelaksanaan pemilu itu seperti yang tadi saya katakan. Nah, di sini tentu perlu disusun dasar-dasar untuk penyusunan untuk pengajuan hak angket di situ. Hak angket ini untuk kemudian diinikan ke para anggota, dan kemudian ketika memenuhi persyaratan itu nanti disampaikan di dalam rapat paripurna. Gitu. Jadi ini tentu harus melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang MD3. Jadi apa yang disampaikan hari ini harus diikuti dengan dasar-dasar untuk mengajukan hak angket tersebut. Nah, ini yang sedang disusun. Bukan hanya gertakan ya, Pak Andreas? Ya, yang menyampaikan gertakan itu untuk memberikan semangat supaya benar-benar serius untuk melaksanakan hak angket ini gitu. Karena ini merupakan apa? Kita tahu gitu di dalam hari-hari ini banyak sekali yang masyarakat yang merasakan ketidakpuasan dan banyak hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran yang terlewati di dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Yang ditunggu yang ditunggu saat ini adalah langkah PD Perjuangan di parlemen untuk bisa mengabulkan wacana hak angket. Baik. Di samping PDI Perjuangan tentu partai-partai yang lain, tadi Mas Viva juga menyampaikan bahwa mereka akan melihat dan di dalam untuk penyelenggaraan atau pelaksanaan daripada hak angket ini ya partai-partai yang bukan hanya PDI Perjuangan, tapi partai-partai yang mendukung proses demokrasi pemilu sebagai pilar utama di dalam proses demokrasi ini. Ya, ketika mereka melihat ada hal yang perlu sesuai dengan tidak sesuai dengan undang-undang, ya tentu itu mereka akan ikut memberikan dukungan juga gitu. Karena ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kita menyikapi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini secara demokratis, dan pemilu merupakan pilar utama di dalam proses demokrasi. Terima kasih Pak Andreas Hugo Parera, terima kasih juga Pak Viva Yoga Boladi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.